Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Ilham dari kelas 12 TKRO Maintenance. Di sini saya akan melakukan praktek pembongkaran dan pengukuran pada head cylinder kijang 5K. Nah, sebelum kita mulai kegiatan praktek pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, untuk melakukan kegiatan praktek pada kali ini, kita membutuhkan alat keselamatan diri dan juga alat-alat serta bahan untuk melakukan praktek. Nah, untuk alat keselamatan diri sendiri ada helm, kemudian ada rompi kerja, dan juga ada sarung tangan. Nah, untuk alat-alat sendiri kita membutuhkan nampan, kemudian valve spring, kemudian ada kunci torsi, kemudian kunci sok 1 set, dan juga ada mikrometer dan juga jangka sorong. Nah, sebelum kita mulai ke praktek, sebaiknya kita memakai alat pelindung diri terlebih dahulu. Nah, setelah SPD terpasang, mari kita mulai praktek untuk membongkar head cylinder kijang 5K. Nah, untuk melakukan praktek sendiri, kita mulai dari membuka tutup rocker arm. Nah, kita copot rocker armnya. Copot push rod dan letakkan di nampan yang telah kita sediakan. Nah, untuk tutup sendiri sudah terbuka. Setelah itu kita copot head cylindernya. Untuk mencopot sendiri kita lakukan urutan dari luar ke dalam. Dari sini, kemudian urut sampai ke tengah, atau bisa dengan cara menyilang dari pojok ke pojok, pojok ke pojok, kemudian bagian tengah, dan bagian tengah itu terakhir. Selanjutnya kita langsung siapkan alatnya. Nah, untuk mencopot silinder sendiri kita menggunakan kunci sok ukuran 14. Nah, kita copot dari bagian Nah, langsung saja kita copot menggunakan tangan. Nah, setelah tercopot semua, kita masukkan letakkan kembali di bagian nampan. Nah, setelah baunya tercopot semua, dengan hati-hati kita lepaskan ke head cylinder. Nah, di sini seharusnya apabila unit masih bagus, ini tidak akan lepas sendiri. Tetapi karena ini sudah sering digunakan untuk praktek, nah di sini selanjutnya kita akan melepas valve spring menggunakan valve spring kompresor. Nah, untuk melepasnya juga hati-hati karena
ada bagian yang rawan hilang, yaitu biasa kita sebut kuku macan atau ini pengganjalnya di sini. Nah, kita gunakan valve spring kompresor untuk melepaskan valve springnya. Nah, udah simpan. Nah, setelah kalian melepas semuanya, jangan lupa untuk ditata sesuai dengan urutan kalian melepasnya. Jadi jangan sampai tertukar, karena untuk klep X sendiri itu berukuran lebih kecil daripada klep in. Nah, ini jangan sampai tertukar dan urutannya harus sesuai dengan yang kalian lepas. Setelah ini kita akan melakukan pengukuran menggunakan mikrometer dan juga jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang klep. Untuk mikrometer sendiri gunakan untuk mengukur diameter klep. Nah, langsung saja kita ukur untuk panjang klep. Nah, bisa dilihat panjang klep in kurang lebih ini ada 100,1 mm, 100,1 mm, kurang lebih 10 cm. Ini untuk klep in. Kemudian untuk klep X, maksudnya untuk klep luar. Nah, untuk klep ini sendiri kita ukur. Untuk klep X ternyata tepat 100. Bisa dilakukan pengukuran untuk klep lainnya. Kemudian kita juga mengukur valve springnya. Nah, untuk valve spring sendiri ukurannya sekitar 43,65 mm. Nah, ini bisa dilakukan ke seluruh valve spring dan juga klep. Kemudian selanjutnya kita ukur diameter klep menggunakan mikrometer outside. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pengukuran, kita harus melakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi sendiri agar agar garis 0 sesuai dengan garis yang berada di sini. Jadi alat kalibrasi untuk mikrometer sendiri karena rawan berubah-ubah, maka kalibrasi harus sering dilakukan. Nah, bisa dilihat untuk 0 dan garis sudah sejajar. Selanjutnya kita gunakan untuk tengah ya. Nyari bingung kok lagunya udah apa? Nyorotan doki. Apa menengan? Heeh. Bingung nek fiction-fictione. Iki, ngene. Heeh. Ukuran ukuran. Bingung anjir. Iya napa, Kak? Nah, untuk memutarnya kita harus menggunakan Ya ora. Lingkungan cengi tek tek tek. Nah, agar sesuai, kita gunakan ini. Ketika sudah berbunyi berarti sudah pas, jangan dipaksakan memutar lagi. Nah, bisa kita lihat di sini
Di sini ada bagian atas itu menandakan setengah, bagian bawah itu menandakan satuan. Berarti ada 5, 6, 7, 7 setengah. Kemudian ditambah dengan 46, berarti 7,5,96 untuk klep X. Nah, setelah kita mengukur klep X, selanjutnya kita mengukur klep in, diameter klep in. Kita gunakan mikrometer. Nah, sudah. Bentar. Nah, sudah berbunyi. Langsung saja bisa dilihat. Ini berada di 6, 7, 7 setengah, 10, berarti 7,60. Kurang lebih seperti itu. Berarti untuk klep in sendiri ukurannya 7,60. Ini bisa dilakukan ke semua klep in dan klep X. Nah, setelah kita ukur semuanya, langsung saja kita rakit kembali dengan urutan berkebalikan dengan bagaimana kita membongkar. Nah, kita pasang lagi valve dengan valve ring dan juga gulung macan ke dalam kepala silinder. Nah, karena yang dua tidak ada kuku matanya, langsung saja kita pasang ke. Nah, setelah kita pasang kembali, langsung saja kita pasang ke blok silinder kembali. Setelah selesai, langsung saja kita pasang ke blok silinder kembali. Nah, setelah ini kita kencangkan menggunakan mur dengan pola dari luar dari dalam ke luar. Nah, berarti nanti kita pasang terlebih dahulu bagian tengah, kemudian langsung ke pinggir. Ya, kita kencangkan menggunakan tangan. Nah lo bro. Nih mata yang anu nih. Nah, setelah kencang menggunakan ini, kita kencangkan kembali menggunakan kunci torsi. Setting menggunakan dengan momen 50 Nm. 50 Nm dan kita kencangkan dari tengah. Nah, setelah semuanya kencang, kita pasang kembali push rod dan juga rocker arm dan rocker shaftnya. Kemudian kita tutup kembali dan kita kembalikan. Nah, apa kok? Nah, praktek untuk kepala silinder sendiri sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan praktek pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Nah, selanjutnya kita bersihkan kembali alat-alat yang telah kita gunakan dan kita kembalikan ke tempatnya. Setelah ini kita kembalikan alat-alatnya dan terima kasih. Apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.